Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan NIM 051542312. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web, yaitu menggunakan Vue.js untuk sistem informasi bahan ajar Universitas Terbuka. Untuk yang kali ini adalah kita meneruskan untuk praktek 1, tapi di sini kita menggunakan framework Vue.js. Untuk soalnya sendiri kita membuat halaman stok bahan ajar dengan kategorinya sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, ada daerah, kemudian lokasi rak. Nah, ini penambahannya hanya ada di stok bahan ajar dan tracking delivery order. Nah, terus kemudian dengan strukturnya adalah sebagai berikut. Kita coba buka di sini. Di struktur untuk projectnya sendiri ini sudah ada folder-folder yang CSS, CS, kemudian aset, kemudian sama file HTML. Ini file HTML-nya. Saya menerapkan modularitas di sini dengan memisahkan HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, kemudian JavaScript untuk JavaScript view untuk logika aplikasi. Kemudian pada folder JS-nya saya memisahkan juga data bahan ajar, kemudian data, stock app, dan juga script. Stock app ini untuk logika stock, kemudian script untuk fungsi umum. Kemudian untuk lebih lanjutnya kita ke sini ya, yang banyak diedit ini. Jadi kita akan mulai untuk penjelasannya untuk stoknya. Yang pertama itu ada V4. Di sini saya menggunakan directory V4 untuk menampilkan daftar data bahan ajar secara dinamis. Kemudian ini ada format rupiah mistake. Musace mistake digunakan untuk menampilkan data dari view ke tampilan HTML. Kemudian ada VTech. Directory VTech ini sendiri, direktif VTech digunakan untuk menampilkan teks secara langsung dari state view. Kemudian ada VHTML. Direktif VHTML digunakan untuk merender konten HTML secara langsung. Kemudian ada VBin. Ini kelasnya yang short. VBin digunakan untuk memberikan kelas CSS secara dinamis berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian ada fungsi dari VIF item. Ini kondisi rendering yang digunakan menampilkan status stok, yaitu untuk kosong, menipis, dan juga
aman. Setiap kondisi ditampilkan menggunakan v-if, kemudian v-else if, sama v-else. Di sini saya menggunakan directory vshow juga untuk digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan form tambah data atau tambah data tanpa menghapus elemen dari DOM. Nah, di sini computed properties digunakan untuk filtering dan sorting data otomatis berdasarkan input pengguna. Computed dipilih karena view melakukan caching otomatis sehingga lebih efisien. Kemudian di sini juga ada simpan baru. Metode digunakan untuk menangani aksi penggunaan seperti tambah data, edit data, kemudian reset filter. Kemudian di sini juga ada watch. Watch itu watcher ya, ada watcher. Di sini watcher ini digunakan untuk memantau perubahan filter di UT daerah. Kemudian ada stok juga. Watcher yang kedua ini digunakan untuk memantau perubahan stok secara real time. Jika stok menipis atau kosong, otomatis akan memberikan notif reorder. Kemudian kita juga menggunakan vModel. vModel ini, form ini digunakan untuk menambahkan bahan ajar baru menggunakan input berbasis vModel. Kemudian di sini ada v-if untuk notifikasi form kode error. Kondisi ini digunakan untuk menampilkan validasi terhadap kesalahan input jika field kosong, angka negatif, atau kode duplikat. Kemudian untuk visualnya ini sendiri, ini adalah visualisasi yang dari informasi bahan ajarnya sudah sesuai karena di sini terdapat ada kode mata kuliah, judul, harga, kategori, UT daerah, kemudian stok, lokasi rak, safety, status, sama catatan, dan juga ada aksi yang bisa yang bisa diedit. Dalam pengembangan aplikasi ini saya menggunakan pendekatan reactive programming pada Vue.js. Vue.js dipilih karena mempermudah data binding, kemudian manipulasi tampilan, sama filtering. Dan untuk demonya saya akan coba mempraktekkan yang pertama ini dalam kondisi informasi bahan ajar. Kemudian jika kita filter, tampilannya akan seperti ini ke filter, dan juga ada tombol reset. Kemudian di sini ada aksinya yang bisa kita edit. Semisal ini, setelah kita edit akan ada tampilan seperti ini. Stoknya sudah menipis, misalkan ini kan safety stoknya. Kalau kita jumlahkan jadi 15,
tambahkan jadi 15, simpan. Ini aman dan notifikasinya juga masih sama, bisa diedit juga. Kemudian itu tadi untuk tampilan ini. Tambah bahan ajar. Tambah bahan ajarnya ini sendiri tadi saya udah coba. Kode mata kuliah, kemudian kategori bisa ditambahkan. Kemudian untuk yang ini status, dia bisa di sort melalui judul, stop, sama harga. Kemudian untuk di tracking pengirimannya ini sudah dibuat dummy. Ini, nah seperti ini. Kemudian kita coba buat delivery baru. Tadi saya sudah buat untuk name-nya, misalkan namanya, ekspedisinya reguler, paketnya IPS dasar, buat. Nah ini sekarang posisinya ada 3 nih. Amelia, Sofian Hadi udah menunggu. Nomor DO nya berarti yang ini. Kita akan coba cek nomor DO nya, lacak. Di sini ada nomor DO, total harga, nama penerima, kemudian tanggal kirim, dan timelinenya. Di sini sudah ada timeline dibuat menunggu pengambilan, akan diambil. Untuk tugas 2 pemrograman berbasis web ini sudah sesuai dan sudah bisa dilaporkan. Itu aja praktek saya pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.